Saya datang kemari membawa kesaksian hidup saya yang saya akan bagikan live di hadapan Anda. Dan apa yang saya katakan, ceritakan ini saya nggak tambahin, saya nggak kurangin. Saya nggak mau karena saya ada di atas mimbar. Saya nggak tahu bagaimana menceritakan kisah hidup saya yang lebih dari 30 tahun ini dalam waktu 15 menit. Tapi saya berdoa di belakang, Tuhan pimpin supaya Tuhan yang pilihkan yang terbaik. Banyak orang mengira saya sudah punya modal ketika tampil di dunia entertainment. Ada modalnya. Tapi bukan uang, bukan baju, bahkan bukan rambut yang memuji Tuhan berdiri begini. Not at all. Capital saya adalah talenta. Tuhan kasih saya talenta berbicara, kasih talenta suara, bersyukur untuk itu. Tapi saya lahir dari keluarga yang sederhana. Papa saya lebih dari 20 tahun, beliau bergumul dengan pekerjaannya. Nggak pernah dapat pekerjaan tetap. Ayah saya pernah jadi mandor di sebuah proyek, pernah jadi kepala security di sebuah hotel berbintang 3. Pernah jadi pengangguran. Saya tahu kisah beliau karena saya anaknya nomor 1. Saya punya 2 adik perempuan. Ibu saya Tuhan kasih rezeki yang agak lebih karena beliau punya talenta, punya modal dari orang tuanya. Jadi yang menghidupi keluarga kami lebih dari 20 tahun sebenarnya tulang punggungnya mama saya. Nah, karena mamahnya mengambil peran ayah yang harusnya jadi sumber pencari nafkah, sering sekali ada dispute di antara mereka. Mereka sering argumen di depan saya. Sebagai anak saya menyaksikan ayah saya kadang ditolak oleh ibu saya. Gak boleh pulang kalau gak bawa sesuatu. Tapi saya coba untuk memahami mereka. Saya gak mau menyalahkan salah satu dari antara mereka. Saya sayang sama dua-duanya. Saya cinta keluarga saya. Ayah saya gak sempat ngelihat saya seperti ini, Bapak Ibu. Lalu saya ingat dulu ayah saya suka bisik-bisik ke saya, minta uang ke om kamu supaya bisa lanjut sekolah. Bapak saya bahkan gak bisa ngasih uang sekolah di waktu-waktu tertentu, waktu saya SD dulu. Jadi saya harus ngomong sama om saya, dia yang bayarin. Coke Sitohang kecil bertumbuh, puji Tuhan saya dididik di sekolah yang memang cukup strict waktu itu. Jadi saya gak ikut-ikutan gaul yang aneh-aneh. SMP saya ikut kur, ikut akapela, main basket, taekwondo, itu aja yang saya lakukan. Tapi begitu pulang ke rumah, kadang-kadang gak damai. Tapi Tuhan baik. Pelan-pelan Tuhan kasih pengertian sama ibu saya, bahwa itulah kemampuan ayah saya. Harusnya dia lebih menerima, meskipun mereka kadang dingin-dinginan. Dan puji Tuhan, ayah saya dipimpin oleh Tuhan. Karena beliau meskipun perginya kemana cari nafkah, tapi pulangnya pasti ke rumah. Dia punya hati untuk keluarganya. Beliau bukan orang sukses seperti kebanyakan bapak dan ibu sekarang yang saya lihat. Tapi saya sebagai anaknya mewarisi benih yang beliau tabur dulu. Karena beliau adalah orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Waktu saya pergi ke Jakarta pertama kali di tahun 2002, saya orang Bandung Bapak Ibu. Saya besar di Bandung. Tahun 2002 saya pindah ke Jakarta. Waktu saya kerjaan pertama yang saya ambil adalah kuli tinta. Dengar kulinya Anda jangan pikir saya bisa begini badannya karena nguli nyangkul. Enggak ada hubungannya sama semen. Kuli tinta, tukang nulis berita. Saya adalah wartawan dulunya. Pekerjaan sebagai jurnalis saya ambil karena terpaksa. Sebab waktu itu saya udah gak punya uang lagi untuk lanjut kuliah. Mama saya bilang tahun 2002, setelah saya hampir 3 tahun kuliah, beliau bilang, Cok, ini hari yang paling saya takutin. Hari dimana saya gak bisa support kamu lagi dalam biaya kuliah. So, you gotta find a job. Saya harus cari pekerjaan. Jadi saya lamar kerja ke Jakarta. Maksud saya melamar ke stasiun TV itu adalah supaya saya bisa jadi pembawa acara seperti sekarang. Tapi cara Tuhan aneh bin ajaib. CV yang saya tulis sendiri itu nyampainya ke redaksi pemberitaan stasiun televisi yang bersangkutan. Jadi saya diwawancara sama HRD-nya 6 kali bolak-balik Jakarta Bandung. Tujuannya adalah supaya saya ditempatkan di divisi pemberitaan. Jadi bukan jadi pembawa acara, malah jadi jurnalis. Saya pikir it's okay lah, yang penting saya dapat kerjaan. Jadi tahun 2002 saya pindah ke Jakarta dengan gaji 1,6 juta. Hidup di Jakarta 1,6 juta tahun 2002. Saya cerita sedikit sama Anda. Kos-kosan saya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu 350.000. Tolong bantu saya menghitung ya. Kemudian saya lagi nyicil handphone pertama saya pakai kartu kredit tante saya. Jadi saya selama 3 bulan harus bayar 350.000. Sudah berapa tuh? 700.
Setiap bulan saya transfer ke ibu saya, karena beliau kan kerja, bisnisnya udah mulai goyang sejak krisis moneter tahun 98. Jadi saya transfer ibu saya 500 ribu, sudah 1,2 ya. Ya, 1,2. Jangan lupa persepuluhan. Nah, saya berhenti sebentar di persepuluhan. Dulu waktu saya kerja di radio tahun 1999, gaji pertama saya 60 ribu per bulan, karena saya dibayar 1.500 rupiah per jam siaran. Jadi kalau masih ada penyiar radio yang digaji 1.500 di Solo, pulang dan bertobatlah. Saya dibayar 1.500 bos, tapi nggak apa-apa. Waktu itu saya senang-senang aja. Nah, waktu saya terima gaji pertama, ini cerita flashback dikit ya. Tante saya yang sudah di dalam Tuhan, udah berapi-api, dia ngomong gini, Cok, kamu harus kasih 1/10 dari pendapatan pertama kamu. Bahkan kalau perlu kasih buah sulung. Apa itu namboru? Tahu namboru nggak? Namboru itu bahasa Korea, artinya tante. Oh gitu ya namboru? Iya. Saya kasih 60 ribunya sama Tuhan karena saya diajar untuk setia dalam perpuluhan, jadi tak bayar. Nah, kembali lagi ke tahun 2002, gaji 1,6 juta, perpuluhan 160 ribu, betul? Ya. Dari 1,2 juta pengeluaran saya potong lagi 160 ribu. Silakan hitung sisanya. Nah, Anda kok ketawa ngenyek gitu saya ya? Apa saya ngerasa tersinggung gitu? Saya hidup sampai sekarang, bener. It's miracle. Ini ajaib, tapi Tuhan memelihara saya lewat kesetiaan perpuluhan. Tuhan baik, gaji saya naik. Oh iya. Dan saya diajar, perpuluhan tuh bukan ngasih ke hamba Tuhan, enggak, kembaliin ke Tuhan, biar ada makanan di rumah Tuhan. Berapapun yang saya dapat, setiap kali habis ada MC di akhir pekan dulu waktu saya jadi wartawan, saya potong langsung. Bapak Ibu jangan berpikir ini gampang buat saya, karena pernah suatu kali saya kekurangan, saya negosiasi sama Tuhan, saya bilang, Tuhan boleh nggak saya pakai dulu perpuluhannya, bulan depan saya lipat gandakan. Saya hampir mengambil bagiannya Tuhan, tapi hati saya nggak damai. Tuhan bilang, jangan takut, saya akan pelihara kamu. Jadi saya ambil langkah radikal, saya ke ATM, saya ambil itu uang, langsung masukin amplop, hari Minggunya gereja, tanpa babi bu lagi, saya masukin ke dalam kotak dengan gemetar. Dalam nama Yesus, aku percaya pemeliharaanmu nyata. Tak masukin, gak bisa diambil lagi. Anda tahu apa yang terjadi? Saya punya saudara di Jakarta. Nah, saudara saya ini senang kalau saya datang ke rumahnya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sederhana loh, tapi sebenarnya itu bentuk pemeliharaannya. Saya ditelepon sama tante saya, Cok, apa kabar? Gimana kos-kosan? Aman? Aman, Namboru. Sini dong main ke rumah saya. Ini sepupu-sepupumu kangen. Oke, dijemput sama supirnya. Kalau dijemput supirnya saya ngeluarin ongkos kan? Aman. Pergi ke rumahnya nginep 2 hari. Di rumahnya makan tentu dari beliau, betul? Dari beliau. Libur di sana, pergi ditraktir. Pulang ketika saya mesti kerja lagi, disangoni. Dikasih amplop. Iya. Coki gimana? Ada nggak uangnya? Oh nggak usah Namboru, nggak usah. Ah nggak apa-apa. Oh makasih Namboru. Puji Tuhan. Masukin. Saya dulu nggak sadar itu bentuk pemeliharaan Tuhan loh saudara. Iya. Terus saya tiba-tiba bisa melewati aja minggu itu dengan hebat. Padahal gaji udah menipis. Sampai akhirnya saya berhenti bekerja di tahun 2005. Saya resign dari kantor itu dengan gaji terakhir. Sorry saya belak-belakan aja, nggak apa-apa kan? 3,2 juta. Belum sarjana loh. Karena kuliah saya mandek waktu itu. Sampai sekarang pun masih. Well, saya cerita apa adanya. Jadi saya keluar tahun 2005 Bapak Ibu. Berkat pertolongan Tuhan, saya mendapatkan kesempatan untuk memulai karir saya di dunia entertainment. Tahun 2005 saya dapat kontrak 12 episode. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan sebagai wartawan, mengejar cita-cita jadi pembicara dan pembawa acara seperti sekarang. Saya pikir semuanya mulus Bapak Ibu. Di kontrak 12 episode, di episode yang ke-7 saya tumbang, sakit. Saya nggak tahu ada penyakit itu di liver saya. Ternyata selama 2 tahun terakhir menurut analisa medis, masuklah yang namanya virus hepatitis ke hati saya. Dan saya nggak tahu karena saya nggak pernah cek ke dokter, nggak ada duit. Tahu-tahu pagi itu ya udah, saya bangun, saya merasa badan saya makin lemah, mata saya celong, jadi masuk ke dalam gitu Bapak Ibu, kurus, tirus pipinya, kuning matanya, perutnya buncit, badannya kurus. Saya nggak tahu sakit apa. Sampai pagi saya bangun, saya bilang sama Mbak, tolong bikinin saya mie instan sarapan. Mohon maaf, saya masukin yang pertama saya muntah, lalu dibawa sama sahabat saya cek darah ke laboratorium dan saya menginap di rumah tante saya. Begitu keluar hasil tes darahnya, saya takut sekali Bapak Ibu. Saya takut banget karena sahabat saya ini orang Batak. Dia bawa hasil lab itu, ketemu sama Namboru saya yang nungguin saya di sana. Dan inilah
Inilah susahnya orang Batak. Ekspresif. Sahabat saya ini masuk ruangan, saya kan lagi terkapar sakit, dia masuk ruangan terus dia gini. Dia pelukan. Saya ini yang stres kan nungguin hasilnya. Ini kenapa dia sampai nangis? Bener, saya takut sekali. Saya bilang takut. Jangan-jangan ada kanker, ada apa? Aduh, enggak. Saya bilang, tolong kamu ngomong dulu sama saya dong. Apa hasilnya? Dibuka hasilnya, Bapak Ibu. Kalau Anda cek darah sekarang, Anda sehat. Cek kondisi liver Anda. SGPT, SGOT, betul ya? Itu SGPT nggak boleh lebih dari angka 41. SGOT tidak boleh lebih dari 39. Jadi kalau udah di atas itu, hati-hati, Anda sudah kena liver. Anda harus istirahat maksimal, minum obat beberapa minggu. Anda tahu hasil saya berapa? Mau tebak-tebakan angka? Sebut aja, nggak apa-apa, saya nggak akan tersinggung. 100. Oh, makasih loh ada yang nyebut 100 di belakang. Kamu doain saya. Oh, faktanya brother, SGPT saya 1500, puji Tuhan. SGOT saya 900. Dan saya masih bangga sampai sekarang punya hasil itu. Saya taruh, saya figura. Setiap kali saya lihat figura itu, saya ingat Tuhan menyelamatkan saya dari ujung maut. Oh ya, saya nggak main-main soal ini. Tapi bukan soal kesembuhan loh. Saya pikir kesembuhan itu goalnya. Enggak. Karena waktu saya masuk rumah sakit, masuk kelas 3, berenam, nggak ada TV. Saya nggak mampu untuk bayar yang kelas 2, kelas 1. Saya anak paling tua, saya harus berjuang sendiri. Ngapain lagi ngerepotin keluarga? Jadi saya masuk ke ruangan rumah sakit itu, semuanya diem-dieman. Ada yang sakit demam berdarah, ada yang habis operasi hernia, ada yang kena liver, hepatitis B sebelah kanan saya. Semuanya sakit, nggak mau ngobrol. Saya terbaring di sana dan saya ingat di sebelah kiri saya ada Alkitab warna hijau yang saya terima tahun 1999 dibaptis pertama kali. Saya cuma pegang Alkitab yang dibawakan ibu saya dari Bandung. Saya nangis baca Alkitab. Tahu kenapa nangis? Karena saya udah lama nggak baca Alkitab. Saya ingat waktu saya sakit itu loh, Tuhan bilang sama saya, loh kemana aja? Kamu nggak kangen sama aku ya? Saya ingat flashback lagi 2 tahun terakhir hidup saya sebelum saya sakit itu kacau balau Pak, Bu. Mohon maaf ini, gereja sih gereja, kadang nggak gereja juga, tapi udah nggak ada saat teduh, udah nggak ada hubungan intim sama Tuhan, nggak ada. Saya harus saksikan sama Anda. Pagi bangun tuh udah kayak biasa aja, doa singkat pergi. Malam lebih lagi. Jangan harap saya berdoa baca firman, doa aja sambil tidur Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, aminnya besok pagi. Bener, kacau, messed up with my life at that moment. Jadi waktu di rumah sakit itu saya lihat Alkitab, saya nangis, saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya nggak minta kesembuhan, nggak berani saya, malu. Jadi saya bilang Tuhan ampuni saya. Aku baca Alkitab, aku dapat ayat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu, yang ada padaku mengenai dirimu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan mendatangkan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Saya pegang itu ayat, tapi faktanya saya di rumah sakit. Jadi saya mengeluh lagi sama Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang saya mau dikasih masa depan cerah, tapi hari ini saya sakit liver Tuhan. Saya sabar, saya kembali kepada purpose driven life saya, buku yang menolong saya itu juga, dan kembali kepada Alkitab. Setelah saya keluar dari rumah sakit, Tuhan sembuhkan saya secara ajaib dengan cepat. 3 bulan saya recover, meskipun berat, diem di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman keluar rumah kena matahari sedikit, masuk lagi ke rumah nonton televisi. Stres kalau nonton TV Bapak Ibu, karena tahun 2006 saya nonton TV, saya ngelihat presenter tuh keren-keren, pemain sinetron, wah bajunya keren, bagus. Saya nggak punya modal itu, saya harus mulai dari nol, karena saya lagi sakit kan, saya lagi pemulihan. Stres. Setiap stres saya kembali lagi ke firman. Saya nggak punya pegangan lain. Kamus saya semua sudah dibakar, buku petunjuk saya, yellow pages, nggak ada. Adanya Alkitab. Ya wes, kita baca aja. Saya merasakan dikuatkan. 2006 memulai karir, 2007 Tuhan angkat. Yang dulunya hilang sama iblis dicuri, biaya-biaya yang nggak penting, membuat saya sakit, Tuhan kembaliin. Tuhan kembaliinnya nggak 1-2 kali lipat. Tuhan ingat mungkinnya dulu pernah saya menabur. Meskipun waktu dulu saya menabur, saya nggak minta sama Tuhan, Tuhan berkati saya 10 kali ganda, 1000 kali ganda. Saya hanya taat saja mengembalikan perpuluhan itu. Tapi Tuhan baik. Hari ini, Bapak Ibu, saya bersaksi di hadapan Anda, dan bukan hanya di depan Anda, di depan televisi. Saya mesti bilang, Tuhan Yesusku baik. God is good all the time, and all the time God is good. Oh, banyak sekali yang pengen saya ceritain, tapi nggak malam ini. Sepertinya Anda harus mengundang saya lagi.
nangis baca Alkitab. Tahu kenapa nangis? Karena saya udah lama nggak baca Alkitab. Saya ingat waktu saya sakit itu loh, Tuhan bilang sama saya, loh kemana aja? Kamu nggak kangen sama aku ya? Saya ingat flashback lagi 2 tahun terakhir hidup saya sebelum saya sakit itu kacau balau Pak, Bu. Mohon maaf ini, gereja sih gereja, kadang nggak gereja juga, tapi udah nggak ada saat teduh, udah nggak ada hubungan intim sama Tuhan, nggak ada. Saya harus saksikan sama Anda. Pagi bangun tuh udah kayak biasa aja, doa singkat pergi. Malam lebih lagi. Jangan harap saya berdoa baca firman, doa aja sambil tidur Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, aminnya besok pagi. Bener, kacau, messed up with my life at that moment. Jadi waktu di rumah sakit itu saya lihat Alkitab, saya nangis, saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya nggak minta kesembuhan, nggak berani saya, malu. Jadi saya bilang Tuhan ampuni saya. Aku baca Alkitab, aku dapat ayat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu, yang ada padaku mengenai dirimu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan mendatangkan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Saya pegang itu ayat, tapi faktanya saya di rumah sakit. Jadi saya yang mengeluh lagi sama Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang saya mau dikasih masa depan cerah, tapi hari ini saya sakit liver Tuhan. Saya sabar, saya kembali kepada purpose driven life saya, buku yang menolong saya itu juga, dan kembali kepada Alkitab. Setelah saya keluar dari rumah sakit, Tuhan sembuhkan saya secara ajaib dengan cepat. 3 bulan saya recover, meskipun berat, diem di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman keluar rumah kena matahari sedikit, masuk lagi ke rumah nonton televisi, stres kalau nonton TV Bapak Ibu. Karena tahun 2006 saya nonton TV, saya ngelihat presenter tuh keren-keren, pemain sinetron, wah bajunya keren, bagus. Saya nggak punya modal itu. Saya harus mulai dari nol, karena saya lagi sakit kan, saya lagi pemulihan, stres. Setiap stres saya kembali lagi ke firman. Saya nggak punya pegangan lain. Kamus saya semua sudah dibakar, buku petunjuk saya, Yellow Pages nggak ada, adanya Alkitab. Ya wes, kita baca aja. Saya merasakan dikuatkan. 2006 memulai karir, 2007 Tuhan angkat. Yang dulunya hilang sama iblis dicuri, biaya-biaya yang nggak penting, membuat saya sakit, Tuhan kembaliin. Tuhan kembaliinnya nggak 1-2 kali lipat. Tuhan ingat mungkinnya dulu pernah saya menabur. Meskipun waktu dulu saya menabur, saya nggak minta sama Tuhan, Tuhan berkati saya 10 kali ganda, 1000 kali ganda. Saya hanya taat saja mengembalikan perpuluhan itu. Tapi Tuhan baik. Hari ini, Bapak Ibu, saya bersaksi di hadapan Anda, dan bukan hanya di depan Anda, di depan televisi. Saya mesti bilang, Tuhan Yesusku baik. God is good all the time, and all the time God is good. Oh, banyak sekali yang pengen saya ceritain, tapi nggak malam ini. Sepertinya Anda harus mengundang saya lagi.